Oke, untuk hari ini kita masih masuk kepada tip dan trik lulus CPNS 2024. Yang perlu teman-teman pahami bahwa persiapan kita mungkin sebulan, insya Allah mudah-mudahan kita selesai, tapi juga nanti kita akan, atau saya akan mengajarin juga Anda untuk bagaimana menggunakan teknologi informasi supaya kita bisa belajar yang sebaik-baiknya. Soal CPNS dari tahun 2019 itu sudah menggunakan Higher Order Thinking Skill atau HOT, ya, yang diartikan soal itu ya memiliki kemampuan tingkat tinggi dengan cirinya eh, sulit dipahami jika dibaca satu kali itu sulit banget. Kemudian yang kedua, tipe soal panjang, layaknya sebuah cerita. Dan yang ketiga, menghabiskan waktu. Sebentar ya, teman. Ini rame nih yang nonton bola. Baik, ini kalau lagi musim bola ini kayak gini nih. Rame. Baik, jadi di sini seakan-akan dijelaskan bahwa kalau Anda jarang membaca, Anda nggak akan lulus gitu ya, nggak akan lulus. Atau minimal merepotkan ya bagi orang-orang yang jarang membaca. Kenapa? Karena akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan membaca. Kecepatan membaca itu sangat berpengaruh karena soalnya panjang. Padahal kita tahu satu soal itu hanya eh, 45 54 detik saja. Nah, nanti ada triknya. Ada triknya gimana? Ada triknya Anda harus mengerjakan itu dari mulai soal nomor ini. TKP dulu, kemudian TWK, baru TIU. Kecuali Anda seneng, kecuali Anda seneng soal matematika, boleh Anda TIU dulu, TIU, TWK, TKP. Tapi yang kalau kita merasa biasa-biasa saja, saya menganjurkan Anda mulai ngerjakan dari TKP, TWK, kemudian TIU. Dengan jumlah soal TKP 445 soal, TIU itu 35, kemudian TWK itu 30 soal. Nah, Anda tinggal menghitung saja. Menghitung saja gimana? Passing grade 65. 65, 65 bagi 5 berapa? 65 bagi 5 berarti 13. Berarti Anda harus benar 13 di TWK. Lebih harus benar 13 di TWK. Kemudian di sini ada 156. Tinggal dibagi 5. Berarti 32. Anda harus benar. Kemudian 80 bagi 5 itu 80 dibagi 5 itu 16 ya. 16. Jadi Anda harus benar 16 di sini. Dengan demikian ya, dengan demikian Anda harus memiliki target. Harus memiliki target. Ingat bahwa passing grade itu bukan berarti Anda lulus jadi PNS, bukan. Passing grade itu Anda layak untuk menjadi PNS. Bukan hanya apa? Bukan dinyatakan bahwa Anda lulus jadi PNS, tapi Anda layak untuk dikatakan PNS. Ya, yang layak kan bukan berarti lulus gitu kan. Cuman Anda memenuhi syarat. Cuman kan ada orang yang memiliki nilai yang bagus, ya, ada nilai yang bagus. Dan nah, nah ini kalau misalnya Anda masuk ke TKP, Anda harus masuk 3 kali ya. Artinya kalau ada formasinya 15, berarti Anda harus masuk ke 3 kali 15. Berarti ada 45 orang.
Tapi kalau misalnya di sini dibuatkan, ini harapan kita ya, misalkan listnya itu 5, berarti 5 kali 15 orang, 5 kali 3. Tapi jangan bukan berarti orang yang nomor 15 itu tidak bisa mengalahkan nomor 1, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Apakah nomor ranking pertama itu dijamin lulus? Enggak juga, ya. Enggak juga. Kenapa enggak dijamin lulus? Ya, karena nilai SKD itu 40% saja. 60% itu adalah SKB, ya, SKB. Ya, nah sedikit lah nanti diperbaiki lah ya. Yang penting saya juga nggak belum ngecek nih. Bentar, bentar. SKB, oh TKP 166. Oke, salah tulis berarti saya. Berarti lebih tinggi ya, lebih tinggi. Nah, kemudian bagaimana pengaturan waktunya? Pengaturan waktunya, kita hanya punya waktu dengan 110 soal, hanya diberi waktu 100 menit. Sehingga satu soal itu ada 54 detik. Jadi nggak boleh banyak-banyak itu. Nggak boleh prinsip menyelesaikan masalah sampai dengan selesai nggak ada di sini. Jangan, bahkan saya harus mengerjakan itu harus sampai selesai. Belajar tuntas. Tuntas, ikhlas. Gitu ya. Ini lagi ujian CPNS, bukan lagi ngerjain sehari-hari, ya. Nggak usah lama-lama. Kalau Anda 20 detik nggak ngerti, pindah soal. Makanya saya sudah memberikan ancar-ancar ya. Ancar-ancar, TKP itu 3 menit, 35 menit, 25 menit untuk TIU, TWK, dan 20 menit untuk juga TIU. Dan ada 15 menit sapu jagat maksudnya ya, sapu jagat menyapu semuanya, jangan sampai ada yang kosong, disapu oleh Anda. Jangan sampai ada yang kosong. Jadi itu namanya sapu jagat. Jadi di sapu jagat itu berlaku semuanya diisi. Kalau saya menganjurkan semuanya diisi, tidak boleh ada soal dengan jawaban yang kosong. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh ada jawaban yang kosong. Kenapa? Karena kalau Anda melewatkan satu dari TKP, minimal Anda satu TKP itu mendapat nilai kan 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. Jadi kalau misalnya dilewati begitu saja, Anda nggak dapat apa-apa. 1 sampai 5 sampai 4 ya, nanti kita lihat. Nah, itu rugi buat Anda, rugi buat Anda. Kalau diisi minimal Anda dapat satu kok. Ya, jadi jangan membiarkan. Kemudian TIU, apa yang harus dipahami di TIU berdasarkan Permen nomor 27. Nah, ini yang akan kita bahas, analogi, silogisme, figura, kemudian numerik. Numerik ada berhitung, deret angka, perbandingan kualitatif, soal cerita, serial, analogi, ketidaksamaan, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk TWK, nah, ini judulnya kemana nih? TWK ada nasionalisme, ada integritas, ada bela negara, ada pilar negara. Ini 30 soalnya. Kemudian di TKP, pelayanan publik, jejaring, sosial budaya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian profesionalisme, anti radikalisme. Jadi soalnya ada 45. Ini hanya prediksi saja loh ya. Ini bukan bukan ini harus seperti ini ya. Misalnya pelayanan publik mungkin ada naik turun bisa 6, bisa 5 atau bisa 9, naik turun seperti itu ya. Ini gambarannya seperti itu. Jadi pahami saja itu ada anti radikalisme, profesionalisme, sosial budaya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk TIU nih, ada TIU analogi, 3 soal, silogisme, ada 3, ini baru prediksi, sampai dengan serial analogi. Nah, yang paling susah katanya biasanya ini nih, ini, ini, ini. Pokoknya numerikal, biasanya orang-orang mengeluh numerikal, ya numerikal. Ya, ada mengeluh, ya ini ya
Kemarin juga ada dokter juga ada dokter spesialis. Saya bingung kalau sudah matematika, saya bukan 10 tahun yang lalu katanya. Ya udah repotnya. Nah, tapi saya yakin kalau Anda sering belajar, sering baca, insya Allah bisa kok. Ya, kemarin dokter tadi malam kapan ya dokter spesialis ini, spesialis syaraf dia. Nah ini untuk kedinasan lah ya, ini untuk kedinasan hampir sama lah dengan kita batas nilai 5155 kalau di kedinasan juga. Nanti saya cek lagi ya, apakah 166 atau 156 kita cek lagi. Ini TKP 1 sampai 5, TIU 0 dan 5, TWK 0 dan 5, 100 menit. Nah ini. Nah jadi kalau karena ya kenapa TKP harus diisi semua? Ya karena ini Anda di sini harus Anda pasti mendapatkan nilai, pasti mendapat nilai. Kalau diisi pasti mendapat nilai, dijamin itu. Diisi pasti mendapatkan nilai. Dan ini kalau kita lihat di sini, saya ingin Anda melebihi itu. Dan berapa lebihnya? Jadi untuk nggak target kita adalah ini nih, 85%. 5%. 85% target Anda harus benar ya. Berarti tinggal hitung aja kali eh, berapa persen di sini, berapa persen di sini, berapa persen di sini. Nah, nilai paling tengah 55, ya kumulatif SKD paling rendah sekian, nilai TIU paling rendah sekian. Nah, ini untuk ambang batas daerah dari afirmasi. Kalau nggak salah ada afirmasi juga ya. Afirmasi itu yang IKN itu dapat afirmasi. Ada yang dari IKN di sini Kalimantan Tengah, Timur, ya. Kemudian tip lulusnya tentunya Anda belajar yang harus Anda yakini bahwa semua tidak ada manusia yang bodoh, tapi banyak manusia yang malas. Jadi tidak bisa sekarang itu bukan kebodohan Anda, tapi karena kita malas saja. Dan belum-belum kita sudah ada main blok. Main blok itu gimana? Main blok itu kalau, aduh saya kalau sudah deret saya nggak ngerti. Itu sudah memblok kita, membatasi, menyekat kita, otak kita. Ya, menyekat otak kita sehingga kita tidak bisa paham untuk deret misalnya. Nggak boleh gitu. Insya Allah kita bisa selama kita mau belajar. Ada fokus, konsisten, dan percaya proses. Kemudian latihan. Anda harus baca latihan, banyak latihan. Nanti untuk latihan saya bantu dengan menggunakan AI. Ya, menggantungnya. Anda coba siapa yang punya laptop? Berapa orang yang punya laptop di sini? Boleh saya bilang saya. Yang punya laptop siapa? Enaknya pakai laptop ya. Nanti kalau saya ajarin AI, enaknya pasti pakai laptop. Oh, Kang Neneng punya, Kak Rambat punya, siapa ya yang punya laptop? Kemungkinan semuanya ya. Ini nanti saya contohkan sebentar, karena kita kan hanya perkenalan aja yang pertama. Yang pasti bahwa kita mulai besok pukul 15.30, kemudian berakhir 17.32 jam sehari. Tapi Anda bisa diskusi-diskusi dengan teman-teman. Baik, saya akan menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan komputer canggih ya, komputer. Di sini untuk diri sendirinya ini kenali musuh Anda. Sebenarnya musuh Anda adalah diri sendiri, malas itu yang menjadi masalah. Kemudian peserta lain juga boleh ya. Nah, Konawe. Oke, hanya segitu untuk perkenalan awal dan saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk belajar. Nah, saya tunjukin nih. Ini, duh, sebentar ya. Oke, di sini saya sudah, oh ya, caranya gini. Nanti nanti saya ajarin lagi bentar ya. Caranya gini, saya kasih contoh. Nanti ini yang akan kita pelajari sama-sama supaya kita belajarnya lebih mantap.
Tadi kan banyak yang punya laptop, tapi sebenarnya ini bisa digunakan menggunakan HP juga bisa. Nih, kalau sudah kelihatan, ini awalnya gimana? Awalnya, Anda masuk ke Google dulu ya. Google, Anda ketik ChatGPT. ChatGPT. Kalau saya sebagai pakai, nanti masuk ke ChatGPT Open. Kemudian start, karena saya sudah daftar, maka saya langsung bisa. Kalau enggak, Anda daftar pakai Gmail. Gmail daftarnya. Misalnya ini saya punya soal nih. Saya punya soal figura dan lain sebagainya. Bentar ya. Nah, saya cek analogi ya, analogi atau nah ya. Nah, ini contoh saya berikan soal, saya kopas saja. Nah, ini ada istilah from, ya ada program gini contohnya. Berikan berikan saya jawaban dan pembahasan dari soal soal berikut. Nah, ini kita bisa langsung. Ya, kita tahulah gampang ya soal-soal seperti ini kan berarti janji bukti yang sama berarti memiliki persamaan gitu kan. Ya, janji itu sama ucapkan ada itu fakta itu. Jadi yang mana? Berarti jawabannya ucapan dan tindakan. Ini mudah. Ini soal kayak gini nggak usah pakai AI. Maksud saya begini. Ini nih. Buatkan, buat, buatkan saya, buatkan saya kuis, kuis seperti soal yang saya berikan sebelumnya. Kemudian sebelumnya, keluarkan satu per satu, koma, kemudian saya akan menjawabnya. Ya. Anda berikan pembahasan Hasan untuk jawaban saya. Nah, jawaban saya. Nah, kita bikin. Oh, langsung kita diberikan dia, oleh komputer. Langsung peraturan ketaatan. Berarti jawaban kita apa itu? Nah, saya tidak ingin mengajak Anda dulu berpikir gimana-gimana, tetapi saya hanya akan menunjukkan bahwa dengan teknologi kita bisa belajar sebaik-baiknya. Nah, misalnya kita jawab D, misalnya, nah, itu langsung tuh, guru ibu, jawaban Anda adalah G. Mari kita bahas. Kata peraturan ketaatan hubungan sebab akibat, bla 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 bla. Nah, nah, jadi jawaban yang tepat adalah hukum keadilan. Jadi kita bisa membuat soal yang mirip seperti soal yang sebelumnya, kemudian kita latihan dengan komputer kita. Lagi misalkan, lagi. Nah, dia akan membuatkan lagi untuk kita soal kedua. Apapun nanti soal yang Anda minta, dia ngasih keberhasilan kerja keras. Kegagalan malasan gitu kan. Logika sederhana kan. Kita jawabnya A misalnya. Udah aja biarkan. Jadi kan kita bisa belajar tanpa harus eh, tanpa harus membeli buku, ya, tanpa harus membeli buku misalnya. Jadi dengan saat kita punya e-book, nanti saya kasih e-booknya, Anda bisa belajar sebaik-baiknya, ya. Jadi, tuh kebersihan kesehatan, saya juga salah tuh di sini. Jadi dia langsung bisa ngoreksi, ya, dia bisa koreksi mana yang benar, mana yang salah. Nah, termasuk soal matematika. Soal matematika, kita cek yang lainnya ya. Misalnya soal apa? Kita soal matematika kita bisa belajar dan kita bisa meminta mereka untuk menyediakan ini misalnya. Nah, ini soal nasionalisme. Nah, kan ada nasionalisme ya. Nah, kita lihat.
Nah, nah, gitu kan. Itu langsung ada penjelasannya dengan mudah dijelaskan. Jadi saya mengajak Anda untuk berpikir cerdik dan cerdik ya, bukan cerdas, cerdik. Kita menggunakan media apa yang ada kita miliki, kita bisa belajar sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya figura nggak bisa, figura ini harus di sini nih Anda harus bayar nih, figura harus bayar. Kalau kalau saya ini gratisan gitu ya. Anda kalau mau yang berbayar, yang berbayar kalau mau. Kalau enggak juga Anda bisa pakai Gemini. Oke ya. Itu hanya contoh bagaimana kita bisa menggunakan eh, teknologi untuk kepentingan kita. Jangan alergi terhadap teknologi, tapi justru kita bisa membantu. Contoh yang lain misalnya, kita cari soal yang hot coba. Kita cari yang soal hot. Nih, contoh yang hot nih. Nih ya, contoh yang hot. Nih, ntar panjang bener soalnya. Oh, jawaban yang tepat. Langsung diberikan jawaban dan langsung dibahas. Oh, kan? Jadi kita benar-benar bisa. Dan kita kalau misalnya kita bisa belajar, kita bisa membuat kuis misalnya. Berikan saya kuis yang akan saya jawab mengacu pada soal yang terakhir saya kirim. Keluarkan kan satu per satu. Bentar, coba. Oh, misalkan salah misalkan. Buatkan saya soal hot. Ah, tuh kan dia dikasih ya. Dia wah dia dia ternyata bukan bukan soal hotsnya multiple choice. Oh, lihatin aja biarin aja dia ngasih berapa biarin aja dulu ya biarin aja dulu. Nah, yang saya maksud soal hot multiple choice multiple choice. Nah, tuh kan. Jadi kita diberi dia bikin soal untuk kita. Oh, kan. Soal kedua, nah ya biarin aja dulu ya. Misalnya optimisme dan lain sebagainya. Nah, kita biarin dulu. Silahkan jawaban Anda. Nah, kita keluarkan satu per satu. Nah, misalkan gitu. Tuh kan dikasih lagi. Silahkan jawab. Jadi benar-benar kita bisa menggunakan alat atau teknologi yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita belajar. Yang pertanyaannya, siapa yang sudah bisa menggunakan AI? Pertanyaannya, siapa yang sudah terbiasa menggunakan AI? Mudah-mudahan ada. Kalau ada, kalian belajar ke sana. Karena hanya tambahan ini, hanya tambahan bagaimana kita belajar menggunakan AI. Kemudian, siapa yang mau diajarin menggunakan AI? Khusus nanti kita bahas AI. Hari kapan ya? Hari Jumat sore lah mungkin bisa, insya Allah. Siapa yang mau diajarin? Kalau saya sih nggak ada ya, Alhamdulillah. Kalau ada, ajarin saya. Kalau ada. Kalau enggak, ya sudah. Berarti saya nggak akan ngajarin. Berarti besok-besok saya langsung ke soal. Saya apa ada, udah aja. Ayo, dua orang, dua orang yang mau diajarin.
Kalau mau diajarin, saya buatkan, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Jumat depan kan kita sampai Kamis ya. Jumat berarti Jumat kita belajar AI. Bagi yang belum paham, bagi yang sudah paham, alhamdulillah saya nggak usah. Hanya 2 orang yang mau diajarin, gratis ini. Saya nggak nambah lagi. Saya ngajar Anda gratis, nggak usah nambah lagi biaya. Nah, oke, oke, oke. Nanti saya ajarin ya. Oke. Nah, untuk hari ini berarti kesimpulannya kita akan belajar tentang AI hari hari apa ya? Hari hari Jumat pukul 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 berapa itu? 15:30 ya hari Jumat khusus ajar AI. Oke, gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Boleh kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh. eh Setelah ini nanti saya share lagi. Anda langsung belajar, tapi langsung belajar ke soal-soal figural sekarang hari ini. Karena bareng dengan kelompok yang lain. Tenang saja, Anda akan sama, insya Allah dapat semuanya. Dapat semuanya, nanti kita break. Kita masuk lagi dengan link yang baru, nanti yang saya kirim ke grup Anda itu pukul 16.15. 16.15 ya. Nanti untuk ini saya tutup dulu. Nanti 16.15 kita masuk untuk belajar soal-soal. Demikian teman-teman untuk pembahasan awal. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah memilihkan dulu. Dan saya akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. wabarakatuh.